Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai rintangan, tekanan, intimidasi bahkan ancaman pembunuhan dari orang-orang kafir Quraisy. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah surut selangkah pun. Semua dihadapi dengan tegar dan penuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyebar Islam di tengah-tengah manusia. Tak kala musim haji tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam dan kepemimpinannya kepada para kabilah-kabilah yang sedang berhaji. Hingga akhirnya ada suku Aus dan Khazraj dari Madinah yang menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersedia menyerahkan kepemimpinnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditandai adanya Baiat Aqobah. Setahun setelah Baiat Aqobah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang wanita yang baik hati, tekun, ulet dan sabar. Dia adalah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, nama aslinya adalah Atikah bintu Khalid bin Khalif bin Munkis bin Rabiah bin Ashram bin Dabis bin Haram bin Habsyiyah bin Salul bin Kab bin Amr dari Khuza'ah. Dia menikah dengan sepupunya, Tamim bin Abdil Uzza bin Munkis bin Rabiah bin Ashram bin Dabis bin Haram bin Habsyiyah bin Salul bin Kab bin Amr dari Khuza'ah. Mereka dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Ma'bad. Dengan nama inilah mereka bergelar. Mereka berdua tinggal di Qudait, antara Makkah dan Madinah. Ummu Ma'bad adalah seorang wanita yang tekun dan ulet. Dia biasa duduk di serambi tendanya, memberi makanan dan minuman kepada siapapun yang melewati tendanya. Ummu Ma'bad di masa jahiliyah tidak dikenal. Ia hanyalah seorang wanita sederhana. Ia hanya dikenal oleh orang-orang di lingkungan tenda miliknya dan keluarga kabilah yang ada di sekitarnya. Namun, Ummu Ma'bad menjadi salah seorang wanita ternama dalam Islam kala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu di tempatnya. Saat Nabi di tengah perjalanan hijrah penuh berkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Kisah Ummu Ma'bad ini sangat masyhur. Diriwayatkan dari banyak riwayat yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Ummu Ma'bad kemudian masuk Islam bersama suami dan saudaranya, Hubaysh bin al-Asyar yang syahid dalam peristiwa Fatu Makkah. Ibnu Al-Jauzi berkata, setelah keislamannya, Ummu Ma'bad dan suaminya ikut hijrah ke Madinah. Ummu Ma'bad dikaruniai usia cukup panjang, beliau wafat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Perjumpaan Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, Rasulullah dan Abu Bakar sedang menempuh perjalanan berhijrah ke Madinah. Setelah bersembunyi selama 3 hari dalam Gua Sur, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya. Dan budak Abu Bakar, Amr bin Fuhairah, juga seorang penunjuk jalan, Abdullah bin Uraikid al-Laitsi yang datang pada hari yang ditentukan membawa 2 tunggangan milik Rasulullah dan Abu Bakar turut menyertainya. Saat mereka di Qudait, berempat mereka singgah di tenda Ummu Ma'bad. Rasulullah dan Abu Bakar menanyakan apakah ada makan dan minuman yang Ummu Ma'bad miliki. Mereka hendak membelinya. Ummu Ma'bad menjawab, "Demi Allah, seandainya kami masih punya sesuatu, maka kami tidak akan segan-segan menjamu kalian." Domba tidak lagi mengeluarkan susu karena tahun ini sangat kering. Rasulullah melihat seekor domba betina kurus di samping tenda, dan bertanya, "Mengapa domba ini ada di sini?" Ummu Ma'bad menjawab, "Domba itu tidak bisa ikut kawanannya karena tidak sanggup lagi berjalan jauh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah masih ada susunya?" "Tidak mungkin lagi mengeluarkan susu," jawab Ummu Ma'bad. "Apakah engkau izinkan bila kuperah susunya?" tanya Rasulullah. "Boleh, demi ayah dan ibuku," jawab Ummu Ma'bad. "Bila kau lihat dia masih bisa diperah susunya, perahlah." Rasulullah mengusap kantong susu kambing betina itu sambil menyebut nama Allah dan berdoa. Seketika itu juga, kantong susu kambing betina itu menggembung dan membesar. Rasulullah meminta bejana pada Ummu Ma'bad, lalu memerah susu kambing itu dalam bejana hingga penuh. Rasulullah menyerahkan bejana itu pada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad pun meminum susu itu hingga kenyang. Setelah itu beliau memberikannya kepada yang lainnya hingga mereka pun kenyang. Barulah beliau minum susu itu.
Rasulullah memerah susu kambing itu lagi hingga memenuhi bejana. Beliau tinggalkan bejana yang penuh berisi susu itu untuk Ummu Ma'bad, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, suami Ummu Ma'bad datang sambil menggiring kambing-kambing yang kurus dan lemah. Ketika melihat bejana berisi susu, dia bertanya keheranan, "Dari mana susu ini? Padahal kambing-kambing kita tidak beranak dan di rumah tak ada kambing yang bisa diperah." "Demi Allah," kata Ummu Ma'bad, "tadi ada seseorang yang penuh berkah lewat di sini." Di antara ucapannya, begini dan begini. "Demi Allah," sahut Abu Ma'bad, "aku yakin, dialah salah seorang Quraisy yang sedang mereka cari-cari, ceritakan padaku. Bagaimana ciri-cirinya, wahai Ummu Ma'bad?" Ummu Ma'bad pun menjelaskan sifat Rasulullah yang dilihatnya. Dia sangat tampan, wajahnya memancarkan sinar, bagus perawakannya, tidak gemuk, tidak kecil kepalanya, tampan rupawan, bola matanya hitam legam, bulu matanya panjang, suaranya nyaring, dan lehernya jenjang. Jenggotnya lebat, matanya jeli bagaikan bercelak. Alisnya panjang melengkung dengan kedua ujung yang bertemu, rambutnya hitam legam. Bila diam, dia tampak berwibawa, bila berbicara tampak menakjubkan. Amat bagus dan elok dilihat dari kejauhan, amat tampan dipandang dari dekat. Manis tutur katanya, tidak pendiam, tidak pula banyak bicara yang tak berguna. Ucapannya bak untayan marjan, perawakannya sedang, tidak dipandang remeh karena pendek, tak pula enggan mata memandangnya karena terlalu tinggi. Dia bagai pertengahan antara dua dahan, dia yang paling tampan dan paling mulia dari ketiga temannya yang lain. Dia memiliki teman-teman yang mengelilinginya. Bila dia berbicara, mereka mendengarkan ucapannya baik-baik. Bila dia memerintahkan sesuatu, mereka dengan segera melayani dan menaati perintahnya. Dia benar-benar disegani dan pantas menjadi pemimpin yang disenangi pengikut-pengikutnya. Dia tak pernah bermuka masam dan tak suka mengeluh. Mendengar penjelasan itu, Abu Ma'bad berkata, "Demi Allah, itulah ciri-ciri orang yang sedang dicari oleh orang-orang Quraisy, karena alasan-alasan yang telah mereka terangkan. Sejak awal aku sudah tertarik dan ingin menjadi pengikutnya, dan jika ada kesempatan maka aku akan melakukannya." Iman telah singgah di hati Ummu Ma'bad sejak detik pertama mendengar dan melihat Rasulullah. Buktinya saat sejumlah pemuda Quraisy melintas dan menanyakan Rasulullah kepadanya, yang saat itu tengah mengejar Rasulullah. Ummu Ma'bad mengkhawatirkan beliau lalu ia pun mengelabui mereka. Ia berkata kepada mereka, "Kalian menanyakan sesuatu yang tidak pernah kudengar sejak setahun yang lalu." Ummu Ma'bad terkesima oleh berkah-berkah yang ia lihat dari Rasulullah. Tidak lama setelah itu, ia bersama suaminya datang lalu menyatakan keislaman dan berbaiat kepada Rasulullah. Ummu Ma'bad hidup dengan keimanan yang ulet, rajin salat malam, berpuasa, dan beribadah kepada Allah, sehingga hatinya penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Ummu Ma'bad begitu gembira tak kala mendengar kemenangan kaum muslimin atas musuh-musuhnya, dan sangat sedih ketika mendengar berita sebaliknya. Hatinya selalu terpaut dengan Islam dan kaum muslimin. Suatu hari, hati Ummu Ma'bad sangat sedih, murung wajahnya, dan air mata terus mengalir, hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sungguh kesedihan yang mendalam. Ummu Ma'bad teringat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah ke tendanya di sela perjalanan hijrah penuh berkah. Namun Ummu Ma'bad sadar, tidak boleh larut dalam kesedihan, keridaan adalah kunci kebaikan. Ia pun bersabar, ridha dan mengharap pahala di sisi Allah atas musibah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berharap mendapatkan pahala orang-orang sabar. Setelah melalui kehidupan panjang penuh berkah, akhirnya sahabat wanita yang diberkahi ini meninggal setelah mengorbankan semua yang bisa ia berikan demi agama Allah. Ummu Ma'bad memang telah tiada, namun namanya masih dikenang hingga saat ini. Pelajaran indah bisa direguk oleh generasi selanjutnya. Di antara ibrah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, betapa Islam telah mengangkat derajat semua orang muslim tanpa pandang bulu dengan ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang akan mendapat kebahagiaan hakiki. Sebagaimana Ummu Ma'bad, yang semula hanya orang pedalaman yang tak dikenal, karena takdir Allah mempertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia masuk Islam, dan menjadi muslimah yang taat pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, insya Allah. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenalnya lebih dekat, membaca dan memahami perjalanan hidup dan dakwahnya,
istiqomah melaksanakan ajarannya, hanya mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana umum mabat yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti taatnya umum mabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.